Kalau kalian nggak bisa melaksanakan umroh, nggak bisa sampai ke Mekah, ya udah, apa yang kalian miliki dari hewan ternak sembelih, kemudian tahallul. Itu sahabat yang jumlahnya 1.400, nggak ada yang gerak. Mereka semuanya diam, shock mereka. Berarti kan pulang ini. Kalau sudah diperintahkan untuk tahallul di sana dan nyewa dan menyembelih korbannya, berarti mereka tidak akan melihat Ka'bah. Itu para sahabat sudah rindu dengan Ka'bah. Selama 6 tahun mereka nggak berangkat ke Mekah. Sejak hijrah sampai kembalinya mereka ke Mekah, itu nggak pernah melihat Mekah. Di situ ada sahabat-sahabat besar, shock mereka. Jadi apa yang diucapkan Nabi SAW nggak masuk ke hati mereka. Akhirnya Rasulullah SAW masuk ke dalam tendanya. Masuk ke dalam tendanya. Di situ ada istrinya, Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Ummu Salamah melihat ada perubahan raut wajah Nabi alaihissalam. Nabi sedih. Ditanya sama Ummu Salamah, kenapa wahai Rasulullah SAW? Nih istri yang solehah, kalau melihat suaminya sedang sedih, berusaha untuk menghibur suami, bukan ditambah masalah. Terkadang sebagian istri suaminya lagi pening, terus cerita, iya aku punya masalah. Istri yang ngomong, oh sama bang, aku sama-sama punya masalah. Ya, terus ngapain? Terus ya berantem. Kalau sudah kayak gitu, Ummu Salamah melihat suaminya dalam kondisi sedih, ditanya kenapa? Cerita Rasulullah SAW, aku menyuruh orang-orang untuk melaksanakan penyembelihan dan potong rambut mereka. Mereka tidak mengamalkan. Aku takut azab Allah turun. Itu yang ditakutkan Nabi alaihissalam. Apa kata Ummu Salamah memberikan ide kepada Nabi alaihissalam? Ya Rasulullah, idhab, berangkatlah engkau, wala tukallim ahadan minhum, jangan berbicara dengan satu pun dari para sahabat. Engkau berangkat kemana? Berangkat ke hewan yang hendak disembelih. Engkau sembelih hewan, kemudian engkau panggil tukang cukurmu supaya nyukur, gak usah ngomong. Ketika para sahabat melihat Nabi menyembelih, Nabi cukur, apa yang terjadi? Semua 1.400 itu bangun semuanya, rebutan cukur sampai mau bunuh-bunuhan. Aku yang cukur kata dia. Itu sampai mau bunuh-bunuhan mereka. Kenapa mereka melakukan itu? Melihat, bukan mendengar. Maka orang tua, salah satu cara mendidik anaknya, berikan contoh. Nah, ayo mainannya dikembalikan. Main. Coba ibunya atau bapaknya duduk di sana. Nah, ayo nak, kembalikan. Kira-kira anak-anak ikut enggak? Ikut dia. Masuki. Maka ada hal-hal yang seharusnya memang dicontohkan. Anaknya main, nah ayo nak ya, wudhu sama ibu. Ibunya wudhu, anaknya wudhu. Kemudian ibunya pakai mukena, anaknya pakai mukena. Suruh anak itu melihat, bukan tahu-tahu ibunya sudah pakai mukena. Tapi anak itu kadang-kadang melihat proses itu sehingga tertanam di diri mereka. Jamaah rahimakumullah, para sahabat Nabi ketika dalam peperangan, dalam perang Khandaq, Nabi alaihi salatu wassalam tidak hanya instruksi, lakukan ini, lakukan ini, lakukan, enggak. Beliau ikut. Bahkan perut beliau itu diikat dengan kerikil-kerikil, jemaah. Disabui kerikil karena kelaparan. Sahabat pun melakukan itu, dan sahabat tidak ada yang protes. Kita kerja keras dalam kondisi lapar, karena dia tahu pemimpinnya tidak enak-enakan, sama kerja sama mereka.
sama-sama kelaparan bersama mereka. Ini contoh. Dalam kehidupan rumah tangga, Rasulullah SAW mengatakan khairukum khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik sama keluarganya, sama istrinya. Apakah cukup beliau mengatakan itu? Enggak. Beliau menambahkan, wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang terbaik di antara kalian kepada istrinya. Di sini ada isyarat, coba bagaimana aku di keluargaku, cari tahu kalian. Nabi tidak mau menceritakan aku seperti ini, aku seperti ini, aku seperti ini. Tapi Nabi memberikan isyarat, kalian cari tahu di mana aku bersama keluargaku. Makanya banyak para sahabat bertanya kepada istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang gimana sih Nabi di rumah, gimana tidurnya Nabi. Ini yang memotivasi orang untuk ikut, bukan mengikuti teori yang kadang-kala berat. Aduh Ustaz, kayaknya nggak mungkin Ustaz. Tapi kalau sudah ada contohnya, nggak ada ucapan nggak mungkin lagi. Jamaah rahimakumullah. Amr ibn Utbah, dia memiliki guru pendidik anak. Jadi dulu itu guru privat yang dipanggil ke rumah itu bukan untuk ngajar matematika. Para khalifah, para raja, orang-orang besar itu punya guru privat buat anak-anaknya. Tapi untuk ngajarin apa? Ngajarin adab, etika. Biasanya dikenal dengan sebutan muaddib, yang mengajarkan adab. Selain tentunya guru ini memiliki kemampuan dalam bahasa Arab untuk ngajarin anak-anak bahasa Arab yang benar, dalam Al-Qur'anul Karim untuk mengajarkan anak-anak khalifah supaya hafal Al-Qur'anul Karim ya. Amr bin Utbah, dia berkata kepada guru anaknya, apa kata dia? Liyakun awwala islahika libani islahuka li nafsika. Hendaklah yang menjadi poin pertama dalam memperbaiki anakku, kamu perbaiki dirimu sendiri. Poin pertama untuk memperbaiki anakku, dia tidak berkata A, B, C, D, enggak. Kamu memperbaiki dirimu sendiri. Ini pesan buat setiap guru. Para guru harus menjadi contoh buat anak. Karena terus terang, profesi guru ini sudah menjadi rebutan. Bukan karena ingin berkhidmat, bukan karena ingin mendapatkan pahala yang besar, tapi karena memang untuk bekerja, mengais rizki saja. Buktinya apa? Berulang kali Anda sampaikan di beberapa pertemuan, beberapa kajian. Di Kendari itu ada 200 guru agama. Ini berita ada di koran dan disampaikan oleh orang departemen agama. Di antara 200 orang itu ada 127 nggak bisa ngaji, guru agama, tidak bisa baca Al-Quran. Terus ini kalau menunjukkan kepada apa? Kalau orang-orang jadi guru agama untuk apa? Ya sekedar untuk cari rezeki, motivasi untuk menjadi orang yang terbaik, motivasi untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, amal jariah mati yang bersambung buat dia, itu kadang-kadang tidak ada. Maka di sini Amr bin Utbah mengatakan kepada guru anaknya, awal poin dalam memperbaiki anakku adalah kamu memperbaiki dirimu sendiri. Kenapa jamaah? Ada sebuah peribahasa Arab yang mengatakan faqidu syai' la yu'ti.
Orang yang tidak punya apa-apa, gimana dia akan berbagi? Masya Allah. Anda dari tadi mau minum, cuma males minum dari botolnya. Allahu Akbar. Anda izin minum dulu. Jazakallah. Syukran. Alhamdulillah. Jadi yang pertama, perbaiki diri. Lalu dia mengatakan, fa inna uyunahum ma'qudatun bi'ainika. Mata mereka itu terikat dengan pandanganmu. Mereka akan senantiasa memandang, melihat. Fal hasanu indahum ma sana'ta wal qabihi indahum ma tarakta. Lihat, yang baik menurut mereka itu apa yang engkau lakukan, yang buruk buat mereka apa yang engkau tinggalkan, bukan yang engkau jelaskan. Ya Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kita ini orang tua kadangkala mendidik anaknya dengan pendidikan yang buruk tapi nggak merasa. Orang tua nyuruh anaknya baca Quran. Nah, ayo nak ngaji nak. Ngaji nak. Baca Quran nak supaya antum jadi hafidul Quran. Ya Allah, ngaji. Bapaknya main HP. Anak-anak itu dengerin bapaknya apa ngelihat bapaknya. Dia ngaji malas. Kalaupun dia baca Quran karena takut dipukul sama bapaknya. Dia melakukan itu bukan dari hatinya, karena dia lihat bapaknya nyuruh anaknya ngaji tapi dia nggak ngaji. Bapaknya kalau makan harus habis, mubazir nanti. Bapaknya nggak habis makan. Bapak kenapa nggak habis? Bapak lagi diet. Kira-kira anak itu dengerin bapaknya apa nyontoh bapaknya? Nyontoh bapak. Makanya kadang-kala kita tuh berat nyuruh anak. Ada seorang ibu umpamanya, ibu ini kepingin anaknya makan ikan supaya katanya makan ikan ini membantu kecerdasan otaknya. Anaknya dijejeli ikan, jejeli ikan, tapi ibunya tidak pernah makan ikan. Bagaimana kondisi anaknya? Kira-kira dia suka makan ikan? Nggak suka. Ibu ini nyuruh anak makan ikan, ibu sendiri nggak makan. Itu yang akan terekam. Akhirnya dia makan ikan terpaksa. Terpaksa. Tapi kalau dicontohkan bapaknya mau makan ikan sama anaknya, ya Allah ini enak nih ikan nih, ikan mujair nih, coba nih. Bapaknya makan, kok enak pak ya. Coba anaknya makan juga. Tapi kalau bapaknya ngomong cerita tentang ikan, tapi bapaknya aduh bapak ini nggak suka ikan nak. Ini sudah kesalahan orang tua bapak. Bapak tidak ingin berlanjut kepada anak-anak. Padahal dia melanjutkan kesalahan itu ya. Dia mengatakan tidak ingin berlanjut, dia sedang melanjutkan. Karena dia tidak makan. Maka orang tua perlu memberikan contoh. Anak itu lebih yang baik buat mereka yang dilakukan bapaknya, yang buruk yang ditinggalkan sama bapak. Maka ya sudah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Memberikan contoh yang baik. Ada anak yang tumbuh besar benci kepada seorang lelaki atau benci kepada lelaki. Kenapa itu terjadi? Karena di rumah dia melihat bapaknya kasar sama ibunya, sehingga muncul di hati dia. Padahal di sekolah diajarkan tentang kelembutan. Di sekolah diajarkan bagaimana Rasulullah SAW lembut bersama istri-istrinya. Bagaimana Nabi SAW memanggil istrinya Humairah, memanggil istrinya Muwaffaqah. Tapi di rumah dia dengar bapaknya manggil ibunya dengan kebun binatang.
Kira-kira ini anak kalau besar, dia akan mencontoh Nabi SAW atau rekaman alam bawah sadar dia selama kecil akan keluar kembali. Keluar. Makanya anak kadang-kala dengar dari anak-anak, dia mengeluarkan ucapan yang di rumah ucapan itu tidak ada. Anak panggil istri anak. Anak ngomong, dapat dari mana dia kosakata baru ini? Di rumah nggak ada kosakata ini. Didudukkanlah anak ini sama ibunya. Dari mana dapat ini? Oh, ternyata dari rumah sepupunya. Jadi di rumah sepupunya ucapan itu biasa. Sehingga anak kita ketika ke sana pulang bawa. Padahal bertahun-tahun kita tidak pernah ngajarkan itu. Tapi ternyata dia bawa alat perekam di tempat itu, jemaah. Jadi di rumah rekamannya diputar kembali. Maka orang tua dituntut untuk memberikan contoh yang baik. Dalam masalah ibadah, contohkan yang baik. Tadi Anda sampaikan sholat sunnah. Tunjukkan ke anak. Jangan sholat sunnah kamarnya dikunci. Kenapa? Anak mau ikhlas lillahi ta'ala. Antum masa mau riak sama anak? Suami ini mau pura-pura soleh, istrinya tuh tahu. Allah, ini pura-pura soleh. Anak tahu isi perut suami anak. Iya, istri itu tahu. Tapi kalau di rumah suami ini baik, istri tahu. Maka memang kita sholat di rumah untuk salah satu tujuannya, banyak tujuannya. Sholat sunnah di rumah, yang pertama memang menghindarkan diri dari riya. Kalau kita sholat qobliyah di masjid, ba'diyah di masjid, itu kan dilihat orang banyak. Kadangkala orang imam assalamualaikum, zikir, kita langsung Allahu Akbar. Kenapa? Mumpung belum pada pulang mereka. Kalau sudah pulang nanti nggak kelihatan sholat. Tunggu mereka pulang sholat. Atau sholatnya memang di rumah. Untuk menghindarkan diri dari riya. Yang kedua, untuk menerangi rumah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Nawwiru buyutakum bis salati wa qiraatil Qur'an." Terangi rumah kalian dengan sholat dan baca Al-Qur'an. Jadi baca Quran di mana? Di masjid, di rumah. Jangan cuma baca di masjid doang, di rumah baca Quran. Sholat di mana? Di rumah. Karena terkadang jamaah, rumah itu nggak ada sholat. Karena istri sedang nifas. Kalau nifas 40 hari, berapa hari dia nggak sholat? Ya 40 hari dia nggak sholat. Kalau kita hanya sholat yang fardu saja, sholat 5 waktu saja di masjid, alhamdulillah Ustaz, alhamdulillah. Ana belum bisa nambah sholat sunnah Ustaz. Tapi alhamdulillah fardu 5 waktu di masjid. Rumah dia 40 hari tidak ada sholat. Tidak ada sholat. Kenapa? Karena istri nggak boleh sholat. Gimana anak kita 40 hari tidak melihat ada sholat di rumah? Ini kita bicara contoh. Jangan orang tua datang ke rumah, nak sholat nak. Makanya kita lihat, kalau seorang ibu sedang datang bulan nggak sholat, dia nyuruh anaknya sholat, apa kata anaknya? Masa disuruh sholat, ibu sendiri nggak sholat? Yang dia lihat adalah amal. Maka sang ibu ngomong, nah ayo nak sholat sama bapaknya itu, bapaknya sholat itu. Suruh dia sholat. Bapaknya jadi imam. Pulang sholat isya, anak-anaknya belum sholat isya, bapaknya jadi imam sholat isya sama anak-anak. Sholat dia di rumah, sholat sunnah. Sholat dia di masjid, sholat fardu. Tentunya hal ini demi masa depan anak-anak kita. Kemudian tidur. Contohkan kepada anak untuk tidak tidur setelah subuh, kecuali dalam kondisi sakit atau kelelahan. Karena ada orang tua yang biasa tidur habis subuh.
Tapi ini insya Allah nggak banyak. Kalau sudah jadi orang tua biasanya jarang. Tapi kalau masih mahasiswa, anak tanya sama satu mahasiswa kemarin, antum di STDI tidur habis subuh? Iya Ustaz. Tiap hari ya, tiap hari Ustaz. Udah kebiasaan Ustaz. Terus di rumah nggak boleh Ustaz. Dimarahin sama ibu anak harus tidur habis subuh. Ternyata dia cari kesempatan di tempat lain yang bisa tidur. Artinya rumah mendidik. Tapi ternyata pesantren tidak mendidik hal itu kadang-kadang. Sekolah tidak mendidik hal itu. Maka orang tua harus didik dengan perilaku buat anak-anaknya. Kemudian di antara contoh untuk mendidik anak supaya anak tumbuh besar, memiliki hati yang dermawan, sedekah. Ini sedekah, melembutkan hati, membuat kita jadi tidak terlalu ambisi dengan dunia. Ajarin anak kita sedekah. Dengan cara apa? Antum sedekah. Naik mobil, ada orang lihat orang miskin, antum turun, antum kasih sedekah. Anak ini merekam sekarang, dia lihat. Bapaknya turun dari mobil, bapaknya turun dari motor kemana, berangkat ke fakir miskin, dia kasih. Kemudian dia masuk ke mobil. Antum lakukan 2-3 kali. Keempat kali ada orang miskin antum nggak turun, anak akan ngomong, ayah, kenapa kok nggak dikasih itu ayah? Padahal kita nggak pernah berbicara sama dia untuk berbagi dengan fakir miskin. Hanya perbuatan. Lama kelamaan tumbuh di diri anak kita ini kebiasaan berbagi. Contohkan kepada dia. Selain contoh, suruh anak itu merasakan indahnya sedekah. Setelah antum kasih contoh, hari-hari selanjutnya antum keluarkan duit. Nak, nih nak, kasihkan itu nak. Dia sudah mulai terdidik dengan melihat. Sekarang dia dididik dengan melakukan sendiri. Dia kasih sekarang. Dia melihat itu perempuan tua yang dikasih, bahagia banget. Sang anak merasakan kebahagiaan juga. Ya Allah, enak ternyata berbagi ya. Maka dia akan tumbuh besar suka berbagi, suka bersedekah. Kita dianjurkan untuk berbagi dengan tetangga. Kata Nabi SAW, "Idza tabakhtum maraqatan fa'aktsir ma'aha wa ta'ahad jiranaka." Kalau kalian masak, banyakin kuahnya. Masak daging, masak gulai, masak apa lagi? Apa yang kuah daging atau kuah ikan jemaah? Soto, ya, soto, rawon. Banyakin kuahnya. Sang anak hanya bisa beli daging 1 on. Banyakin kuahnya. Tambahin labu. Tuh tahu labu? Labu kalau bahasa Madura itu jatuh ya, tipe apa? Labu siam itu labu kan? Nah, labu itu potongin labu, masukin sudah. Bagikan ke tetangga-tetangga. Pertama antum yang bagi. Ibu-ibu yang bagi, anaknya diajak. Yona, bukan anak, nah ayo bagikan. Jangan kayak gitu dulu. Anak ini butuh contoh. Jangan diperintah dulu, tapi kasih contoh, antum bawa. Yuk, kita ke rumahnya fulan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagi. Anak melihat. Pulang. Berangkat ke rumahnya fulan. Pulang. Mulai itu anak. Suatu hari kita masak sesuatu, sang anak akan bertanya, "Bu, kita kok nggak bagi-bagi hari ini?" Itu terekam jamaah. Maka setiap kali antum umpamanya punya rizki atau pulang dari kota lain, dari tempat orang tua, bawa sesuatu, jangan dimakan sendiri. Sampaikan ke anak, enak, ini buat siapa nih? Dia suruh milih buat siapa. Oh, anak mau kasih buat fulan, ya, fadhol. Kamu ngasih siapa? Fulan, fadhol. Kasih anak itu. Berangkat dia jamaah. Sehingga dia merasakan indahnya berbagi. Bukan dengan ucapan, bukan dengan nasihat, tapi dengan perbuatan. Yang terakhir nih, berkaitan dengan berbakti kepada orang tua. Ingat,
Berbakti kepada orang tua itu bukan ceramah indah yang disampaikan oleh seorang orator, bukan. Bukan tulisan-tulisan yang ditebarkan lalu orang berkata berbakti, bukan. Berbakti itu praktek yang dipraktekkan seorang hamba kepada orang tuanya. Dan anak kita itu mungkin dia berulang kali mendengarkan hadis ridallah fi ridal walidain. Keridhaan Allah berada di keridhaan orang tua. Tapi ini anak melihat bapaknya durhaka sama orang tua. Bagaimana anak kita akan tumbuh besar? Berbakti sama kita? Jangan harap. Antum masukkan ke pesantren. Antum masukkan ke Madinah. Dengan harapan berubah. Iya, kita berharap berubah. Tapi kadangkala ada sesuatu yang tertanam di diri dia yang masih sulit diperbaiki. Tapi dengan ilmu mudah-mudahan bisa berubah. Tapi karena orang tuanya durhaka sama bapaknya dulu, maka sang anak, ya Allah jemaah, ini kejadian. Dulu anak mungkin 10 tahun yang lalu, anak sempat misi di Roja, radio waktu itu masih dari Medina, tentang berbakti kepada orang tua. Ada seorang bertanya via telepon dari Sulawesi, Ustaz, anak ini bingung Ustaz. Anak-anak semuanya durhaka Ustaz. Padahal semua sudah ngaji Ustaz. Artinya anaknya ini udah ngaji Ustaz. Orang tuanya ngaji. Terus anak tanya, anak mau tanya sama antum, afwan, apakah antum durhaka sama orang tua? Dulu iya Ustaz. Sebelum anak ngaji, anak durhaka sama orang tua. Anak ngomong, ya itu hasil yang antum tanam selama ini. Siapa menanam anggur akan tumbuh anggur. Siapa menebar debu, menebar pasir, dia akan mengundang badai yang datang. Makanya sampaikan kepada dia, antum sabar. Karena anak-anak ini, anak-anak udah pada ngaji bisa, tapi nggak tahu kasar sama orang tuanya. Yakni dia belum bisa merubah karakter dia. Kenapa? Karena itu yang bertahun-tahun dia lihat orang tuanya durhaka sama kakeknya. Tapi coba antum berbakti sama bapak antum, tunjukkan, bawa anaknya. Ketika antum datang ke rumah orang tua, biar mereka melihat bagaimana kita bersama orang tua kita. Bagaimana kita bersama ibu kita, dia lihat terus, berulang kali kita tampakkan pemandangan itu. Jangan pernah berhenti. Dan jangan berbakti di depan anak-anak lalu kita durhaka di balik mereka. Akhirnya kita riak, hanya pencitraan belaka. Apabila ini yang kita lakukan jamaah, Masya Allah, selesai sudah. Tugas guru di kelas menyampaikan materi-materi. Teorinya seperti ini, hadisnya seperti ini, ayatnya seperti ini. Sampai rumah dia melihat apa yang disampaikan gurunya ternyata ada di ayahnya, ada di ibunya, semuanya. Apa yang dilarang sama